saja mengikuti talk show dari Sistem Informasi Akuntansi dan UKM. Oke, silakan Bapak Dr. Agus Dwi Sasono bisa untuk langsung duduk di singgasana untuk yang sudah disediakan ini Bapak. Didampingi oleh Bapak Made. Mas, saya minta mikrofonnya dulu Mas. Oke, baiklah. Dua bisa? Ada dua? Oke, terima kasih. Susah kalau MC sendiri nih ya, suka bawa-bawa kemana-mana sendiri. Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu nih, dari akuntansi dan juga UMKM. Betul ya Bapak ya? Ini dengan Bapak Agus Dwi Sasono. Memang ya, UMKM di Jawa Timur ini sudah sangat mendunia, sudah sangat membumi sekali begitu ya. Kira-kira apakah yang akan dibawakan oleh teman-teman dari MP3I Universitas Malatama ini? Segera langsung saja diikuti. Silakan. Saya boleh turun Bapak? Ya, boleh. Ya, di bawah saja ya saya Bapak ya. Lebih bagus kalau di sebelah sini nggak boleh. Aduh, saya katanya saya di bawah Bapak. Atau saya berdiri di samping Bapak. Boleh. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Agus Dwi Sasono dan sebelah saya adalah Made kami sekarang. Kebetulan kami sebagai tim dari MP3I, yaitu Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kebetulan kita dipercaya oleh pemerintah untuk menyusun bagaimana sistem informasi akuntansi untuk atau khusus untuk UMKM. Dan ini sudah berjalan di tahun kedua, sehingga dan harapan dari tim ini nanti bulan Desember kita sudah clear semua, sehingga tahun depan kita sudah launching. Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggunakan sistem yang kita hasilkan secara gratis. Jadi itu perkenalan dari saya. Kenapa kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemerintah seperti itu? Seperti Bapak Ibu sekalian ikuti dalam pameran ini, bahwa tema yang sangat diusung sangat tepat sekali, yaitu siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Kenapa tema ini harus diangkat? Karena apapun yang terjadi, karena Indonesia itu adalah salah satu bagian dari anggota dari negara ASEAN, apapun yang terjadi bulan Desember nanti, ini pasti akan terjadi. Kita tidak bisa menolak itu. Nah, salah satu pilar dari kesepakatan ASEAN, ini salah satu pilarnya. Ada 4 pilar, tapi satu pilar itu sangat jelas. Antara lain bagaimana pemerataan ekonomi masyarakat, ekonomi ASEAN ini bisa dipercepat, antara lain dengan pendampingan pembinaan UMKM. Ini di dalam blueprint MEA itu sangat jelas sekali, sehingga UMKM diharapkan bisa tumbuh dengan cepat, bisa sebagai penyokong ekonomi suatu negara, dengan harapan kalau UMKM itu bisa merata, bisa berdiri dengan cepat atau bisa berkembang dengan cepat, negara-negara ASEAN itu bisa cepat juga berkompetisi di region yang lain. Nah, tantangan ini yang menjadi tantangan tim kami, bagaimana bisa membantu UMKM tumbuh dengan cepat di
era MEA ini. Awalnya kita memahami, sangat menyadari kelemahan dari UMKM itu. Menurut pemahaman kami dari tim, kelemahan UMKM itu ada 3 menurut kami. Nanti mungkin dari aspek lain silahkan, tapi dari pemahaman kami ada 3 kelemahan UMKM itu. 1, tentang SDM. 2, tentang organisasi SDM itu sendiri. 3, tentang relasi. Jadi ada 3 dimensi ini, tentang dimensi SDM, dimensi organisasi, dan dimensi relasi. Di mana dimensi SDM, kalau kita amati sampai sekarang ini, khususnya SDM di UMKM itu masih sangat terbatas, khususnya di bidang kemampuan dan pengetahuan. Kedua, di dalam organisasinya juga cukup lemah, antara lain disebabkan karena legal aspeknya. Seringkali UMKM itu kelemahannya di legal aspek, dalam artian apakah itu perizinannya, ataukah mungkin organisasinya yang masih sangat tradisional sehingga belum tertata dengan baik, atau keterlambatan di dalam mensikapi kemajuan teknologi yang begitu cepat. Di dalam relasi, kelemahan dari UMKM, kami melihat 1, bagaimana UMKM menjalin akses khususnya tentang permodalan atau akses dengan perbankan. Ini kita melihat sangat lemah. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua, di dalam menjalin relasi khususnya di bidang pemasaran itu pun juga lemah. Nah, sementara ini UKM sifatnya masih mampu dan mau memproduksi suatu produk, tetapi belum mampu untuk menjual produk itu. Sementara waktu saya melihat secara umum seperti itu, tapi sudah ada yang sudah cukup bagus. Nah, dari beberapa kelemahan-kelemahan itu, kita dari MP3EI merumuskan sebagai upaya percepatan bagaimana UMKM itu bisa bertumbuh dengan cepat, antara lain perlu dibuatkan yang namanya sistem informasi akuntansi khusus UMKM, dengan harapan kalau UMKM ini bisa menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan, pihak pemodal atau pihak perbankan itu dapat dengan mudah memberi permodalannya. Jadi terjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Jadi faktor permodalan. Dengan adanya penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, sehingga diharapkan perbankan sudah bisa memahami, oh, perkembangan UMKM ini seperti ini, perkembangan UMKM ini seperti ini, sehingga akses permodalan itu bisa dicairkan dengan mudah. Jadi ini antara lain yang perlu saya sampaikan kepada UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, SIA UMKM itu sifatnya open source. Jadi memang misi kita tadi itu sudah sempat disentil sama teman-teman dari organisasi SIA UMKM. Karena kita ini sudah sifatnya open source, kalau Bapak Ibu di Jawa Timur yang kesulitan
menyusun laporan keuangan, silahkan. Mungkin Bapak Ibu ada HP ya, punya pegang HP semua, coba browsing di sana di internet pakai Mozilla atau Chrome, dilihat siaumkm.com, siaumkm.com. Itu adalah produk kita. Itu sifatnya sudah open source. Kalau Bapak Ibu kesulitan menyusun laporan keuangan, monggo kalau mau digunakan, gratis. Jadi gratis begitu saja. Nah, mungkin apa yang saya uraikan ini kayaknya semua belum menyadari, tapi saya mohon maaf, Mbak ya, saya mungkin akan turun, saya akan mengambil sampel apa benar yang saya ceritakan ini menjadi permasalahan UMKM yang sesungguhnya, kan begitu? Oke, boleh Bapak. Silakan monggo turun. Mau saya jemput dulu tak Bapak? Mungkin pertama saya ingin mohon bantuan dari mungkin perwakilan perbankan, ada enggak ya? Mungkin ada di sini pengunjung dari Expo Koperasi dan juga UMKM 2015. Bang Jatim, mungkin perwakilan dari Bang Jatim bisa membantu saya, bapak-bapak dari Bang Jatim, mohon maaf ya, mohon maaf Ibu ya, saya akan turun sebentar. Ada perwakilan dari Bang Jatim? Mohon maaf, Bapak dari Bang Jatim bisa membantu saya, Bapak? Oh, lah, Bapak Perwakilan dari stand Bang Jatim, bisa saya minta waktunya sebentar Bapak? Silakan untuk berpartisipasi ke depan sebentar. Ya. Untuk membantu dari talk show pada siang hari ini. Jadi permasalahannya tadi UMKM itu adalah bagaimana akses ke perbankan, kan begitu? Kesulitan UKM untuk akses ke perbankan antara lain karena tidak bisa menyajikan laporan keuangannya. Nah, ini kebetulan ada perwakilan dari Bank Jatim, Bapak, mohon maaf dari Bank Jatim. Ini kebetulan kita tadi menyampaikan kepada UMKM permasalahan yang dihadapi UMKM menurut pemahaman kami dari tim MP3II sudah saya uraikan, antara lain kesulitan dari UMKM menyajikan laporan keuangannya, dan gitu. Nah, saya melihat Bank Jatim kan mempunyai sebagai akses permodalan di sana, dalam artian memberikan kredit ke UMKM. Saya kok tidak percaya kalau Bank Jatim itu bisa mengucurkan dana gelontor begitu saja. Kan begitu? Buktinya apa ini Mas? Pasti ada permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala UMKM sehingga UMKM di Jawa Timur khususnya itu masih mengalami kesulitan untuk memberikan permodalan. Mungkin bisa membantu saya menjelaskan apa sebabnya begitu. Ya, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Faris, perwakilan dari Bank Jatim. Jadi memang itulah apa yang dikatakan Pak Agus awal tadi. Jadi untuk dari kita Bank Jatim yang mendukung UMKM di Jawa Timur, memang kalau dibilang kesulitan, kita tidak ada kesulitan. Kita mencoba kesulitan dalam memberikan modal ya. Sebenarnya kalau buat pihak kita sendiri kan sebenarnya kata orang Jawa kan kita senang kalau ada yang ngambil kredit ke kita. Cuma kan sebenarnya kita sendiri tidak serta-merta ngasih kredit. Memang yang jadi patokan kita yang pertama itu usahanya apa. Usahanya besar pun, usahanya sesukses gimana pun, tetap kita lihat laporan keuangannya itu tadi. Kadang dari pihak UMKM sendiri itu sedikit kurang memperhatikan laporan keuangannya. Jadi kadang asal dicatat atau apa. Padahal sebenarnya laporan keuangan itu sendiri kan kalaupun tidak ambil kredit ya, sebenarnya sangat penting kan buat usaha-usaha Bapak Ibu sendiri. Jadi mungkin biar tahu labanya berapa, asetnya berapa. Intinya peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun sebelumnya sampai sekarang itu apakah ada peningkatan gitu. Jadi intinya kalau buat kita sendiri kalau mau ngasih kredit itu kita lihat dulu apakah ada perkembangan dari tiap tahunnya. Perkembangan dilihat dari laporan keuangannya, iya, Pak. Laporan akuntansi. Betul Pak. Oke. Ya, menurut saya sih itu sih Pak hal utama. Kalau yang lain seperti jaminan kayaknya pasti
semuanya pasti ada lah Pak, kalau itu yang dijaminkan ya Pak ya. Kalau tentang usahanya sendiri, saya melihat dari semua stand di sini usahanya sangat ini Pak, sangat bagus-bagus dan punya prospek yang sangat bagus. Jadi kalau dari saya sendiri sih, dari pihak Bank Jatim kayaknya sangat menarik Pak kalau kita membantu memberikan pembiayaan. Nah, cuma satu hal yang mungkin itu tadi, intinya laporan keuangannya aja Bu. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Faris dari ya. Bank Jatim. Jadi terjawab sudah pertanyaan dari saya tadi, problem yang dihadapi UMKM ternyata versi perbankan satu, karena laporan keuangan UMKM seringkali tidak ada sehingga kesulitan untuk melihat progresnya, kan Mungkin gitu. ada tapi acak-acakan Nah, begitu Pak ya. nah sekarang kita buktikan dulu, kita betul, buktikan betul. apakah benar statement saya tadi itu problemnya seperti itu. Oke. Mungkin saya akan mencari satu perwakilan dari UMKM gitu ya. Oke, Kalau baiklah. perwakilan sudah. Terima kasih Mas Faris. Pak, mohon maaf, Bapak dari UKM atau dari pengunjung UKM? Boleh Bisa kita bantu uji saya, Pak? sebentar Bapak. Bisa bantu saya? Dari UKM mana, Pak? Dari Kota Blitar, Pak. Dari Kota Blitar. Ke depan Nggih, dulu boleh, monggo, Pak. Bapak. Sini, Pak. Bapak tadi mendengarkan apa yang saya uraikan, kan gitu, Pak ya? Saya uraikan antara lain problem problem UKM itu antara lain satu SDM, dua organisasi dalam artian legal aspeknya, kan gitu. Ketiga tentang relasi, bagaimana menjalin akses dengan perbankan, bagaimana memasarkan produknya, kan begitu. Hanya kemampuan sementara ini adalah memproduksi saja, tapi memasarkan kadang-kadang kesulitan, kan gitu. Nah, itu statement saya, Pak. Tapi menurut Bapak kan selaku pelaku UMKM kan mungkin akan beda, karena saya kan dari kampus, kacamatanya kan gitu. Monggo Pak, bisa bantu saya Pak, dijelaskan Pak. Kira-kira permasalahan UMKM di mana Pak? Perkenalan diri dulu boleh Bapak. Perkenalkan, nama saya Isma Rofi dari Kota Blitar. Saya usaha di kerajinan batok. Oke, kalau boleh tahu standnya di sebelah mana Bapak? Sebelah Tempurung Pak ya, Tempurung Kelapa. Oke, baiklah. Pak, mohon maaf ya, saya ambilkan tempurungnya, bisa boleh Pak? Boleh, boleh. Tapi jangan dikira mencuri loh Pak ya. Iya. Cuman pinjam kok ini Pinjam Pak. aja. Sebelah mana Pak? Ya. Iya. Oh. Dari Kota Blitar. Dari Kota Blitar, asli. asli ini. Cantik Monggo Pak. sekali. Iya. Permasalahannya apa Pak di UMKM Pak? Saya pertama buat ini sejarah dulu ya. Oh, boleh sejarah dulu. Terus sampai sekarang saya demi sedikit demi sedikit untuk permasalahan saya itu sekarang SDM. SDM. Jadi permasalahan SDM. Kira-kira kenapa Pak permasalahan SDM ini Pak? Kalau saya untuk di kampung saya ya, kampung itu SDM saya belum industri itu nggak perlu yang itu sarjana itu apa, karena saya kerajinan. Ya, Pokoknya betul. yang apa itu dia telaten, dia bisa kerja apa itu punya loyalitas juga. Terus terutama saya di SDM apa itu marketing sama manajemen ya, pembukuan. Pembukuan ya. Pembukuan. Pembukuan dalam artian mencatat Ya. transaksi yang ada, Ya. kan begitu, sehingga bisa menyajikan laporan keuangannya begitu. Iya betul Pak. Oke. Terus Pak. Tapi kalau di marketing, cuma kadang apa itu SDM-nya kurang mampu. Kalau saya ambil dia sarjana dari apa, saya nggak kuat untuk bayarnya. Oh. Karena saya home industry terus terang ya kan. Untuk UMR, mama sarjana apa saya pasti mintanya yang tinggi. Iya, Karena kan betul, saya betul. home industry. Iya. Saya apa? Kira-kira kan cari yang semean atau itu, tapi kadang-kadang nggak mampu. Iya. Terus betul. penting saya sama istri saya pegang sendiri. Oke, karena biaya Iya. Karena ya, saya kan. Kalau masalah permodalannya bagaimana Pak? Kesulitan nggak? Kalau permodalan, terutama di SDM. SDM itu saya kesulitan juga
alhamdulillah untuk pemasaran ini saya sudah lewat internet, jadi biasanya 2 minggu baru bisa saya kirim. Itu dari SDM berarti kurang kan? Iya, betul Tapi sekali. kalau saya tambahi SDM saya, modal saya yang nggak Kembali kuat. lagi ke biaya ya Bapak ya. Itu repotnya kan di situ. Bahan saya tambah, tenaga saya tambah, terus pengeluaran pembayaran juga tambah. Iya, betul. Saya kalau perusahaan besar biasanya 1 bulan bayarannya. Kalau home industry itu tiap Sabtu. Jadi tiap Sabtu itu saya tuh kalau bahasa Jawanya musuhe weteng luwe. Nah, itulah. Pokoknya itu. Jadi kadang barang itu belum muter tapi saya sudah bayar lagi. Nah, itu kan repot. Sedangkan Terus masalah permodalan tadi bagaimana Pak? Permodalan? Permodalan Bapak perlu saya mau genjot ya, saya mau genjot untuk SDM sama bahan. Tapi anggunan itu kan harus punya. Dengan anggunan saya itu cuma 1. Nah, sekarang masih diperbankan, mau ambil lagi kan nggak mungkin kalau belum lunas. Ya sementara ini saya harus jalan di tempat dulu, ya kan, bertahan dulu. Itu ya? Iya. Jadi permasalahannya karena Bapak anggunannya kecil sehingga dapat kredit kecil kan gitu. Iya, Iya, betul. gitu ya. Iya. Pak di sini ada orang perbankan loh, Pak. Saya panggil kan Pak. Pak nyam sewu Pak. Saya undang lagi Pak. Apa bener seperti itu Pak? Ini langsung dibuktikan eksklusif di sini ya. Pak, apa bener ini Pak Ismarofi. Pak Rofi, Iya. dia itu sudah pinjam uang ke bank, jaminannya kecil sehingga dia dapat kredit kecil. Apa bener sih seperti itu? Mungkin apa nggak bisa meskipun jaminan kecil tapi dapat modal yang agak besar gitu? Nah, bagaimana Pak? Baik Pak Rofi ya Pak ya. Ya, jadi begini Pak Rofi, memang ada beberapa yang jadi perhitungan buat kita. Seorang nasabah kasarannya pantasnya dikasih berapa gitu Pak. Ya, betul. Yang pertama setidaknya 80% dari nilai jaminan itu tadi Pak. Nah, bisa jadi sertifikat rumah atau BPKB. Iya, iya. Itu yang kedua. Mungkin permasalahan Bapak tadi kan karena adanya masih itu, akhirnya dapatnya sedikit ya Pak ya. Nah, Ya. jadi sebenarnya dari pihak bank sendiri yang pertama kita bisa Pak menaikkan plafon Bapak. Itu bisa Pak. Caranya Pak. Yang pertama yang pasti track record-nya Pak. Track record-nya jadi kalau pertama ya Pak ya, pertama ngambil ya Pak, itu memang nggak bisa Pak langsung besar. Nah, yang pertama track record-nya dulu minimal setahun atau 2 tahun. Nasabah lancar atau tidak. Kalau memang lancar bisa kita kasih lebih Pak. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat perkembangannya Pak. Labanya naik apa tidak. Melihat perkembangan laba itu dari mana iya, Pak itu Pak? Itu tadi laporan keuangannya Pak. Laporan keuangan Pak. Jadi Iya, iya. jaminan kecil pun laporan keuangannya bener naik katanya Pak. Betul. Iya. Iya, Jadi nggak usah khawatir, Pak. intinya kan meyakinkan pihak bank. Oh, jadi tiap tahunnya si nasabah ini mengalami perkembangan untuk penjualannya, gitu tadi. Itu sih Pak. Oke, jadi itu Pak ya, Pak kesimpulannya jelas ya. Iya, Jadi nggak tapi- usah mutlak dengan jaminan yang kecil. Iya. Maka bank sendiri Bisa, bisa, Pak, kok. bisa. Iya. Jaminan Tapi ada kecil. yang ganjel saya. Ada yang ganjel. Kenapa? Mas, ya. Iya Pak. Seumpama saya kuatnya itu 3 tahun ya. Sedangkan setelah 1 tahun ini saya harus genjot usaha saya. Iya Pak. Terus apakah saya bisa nambah lagi? Nah, Sedangkan saya lunasi belum bisa. itu nanti urusannya dengan perbankan Pak. Tapi kesimpulannya bank bisa memberikan kredit ke UMKM meskipun dengan jaminan kecil, tapi plafonnya naik selama bisa menyusun laporan keuangannya untuk menunjukkan kinerja yang baik. Itu Pak ya? Betul, Pak. Betul Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya, iya. Oke, saya tetap lanjut lagi. Iya. Monggo. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi itu semua memang fenomena yang kita tangkap selaku akademisi, dan bagaimana solusinya. Terima kasih Bapak. Solusinya bagaimana? Antara lain kita
betul-betul ingin membantu UMKM supaya siap menghadapi MIA. Antara lain bagaimana menyajikan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang diharapkan bank, sehingga meskipun dengan jaminan kecil tetapi harapannya bank itu bisa menerima sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan, karena bisa melihat progres yang ada, kan gitu. Nah, salah satu produk yang saya sampaikan itu tadi antara lain adalah coba dibuka di web, itu siaumkm.com, itu bisa langsung running, bisa Bapak Ibu gunakan dalam menyusun laporan keuangan yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Silahkan dicoba. Nah, nanti itu sifatnya gratis buat Bapak Ibu sekalian, selama Bapak Ibu menghendaki, tapi dengan izin dari kita, otomatis begitu. Nah, dengan harapan salah satu hasil karya kami itu nanti bisa bermanfaat tidak hanya UMKM di Jawa Timur, tetapi secara nasional. Tadi ada dari Belitung, dari Jawa Barat, silakan selama ada internet, buka web itu, silahkan digunakan. Kalau kesulitan silahkan kontak telepon pada kontak person kami. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan dari kami. Terima kasih Mbak, waktu saya kembalikan. Oke, saya ada satu pertanyaan dulu nih Bapak Agus. Tadi websitenya diberikan secara gratis, betul ya? Tapi harus sesuai dengan izin dari Bapak Agus, betul? Nah, itu maksudnya bagaimana Pak? Apakah ada UMKM yang tidak dikehendaki oleh Bapak Agus atau bagaimana? Sebetulnya tidak ada UMKM yang tidak saya kendaki, justru semua saya kendaki untuk akses ke sana. Oh, ya, dalam ya. artian, kalau kita itu ingin menggunakan itu, otomatis kan harus ada password. Oh iya, Nah, betul. password itu nanti yang akan kita berikan. Oh begitu, Sehingga jadi masih- harus konfirmasi dulu kepada Bapak Agus Iya, ya. kita konfirmasi ke kita, mungkin akan kita berikan password. Nah, setelah itu silahkan digunakan. Oke, baiklah. Oke, mungkin bisa saya tambahkan ya. Ya, Karena silakan ini Bang Made. berbasis web, softwarenya itu berbasis web. Jadi nanti silakan Anda buka www.siaumkm.com. Itu ada di bawah. Saya sudah siapkan satu menu yang bisa Bapak dan Ibu lihat untuk coba-coba. Ya. Jadi di sana silakan daftarkan user. Ya. Sayang sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk presentasi program Iya, itu. tutorial begitu harusnya ya Bapak Tapi, ya. mohon maaf sampai di sini saya kaget, nggak ada LCD, nggak ada gini. Saya mau demo bagaimana gitu. Tetapi Nanti nggak apa-apa. protes Bapak ke panitia ya. Tapi nggak apa-apa. Program yang kami buat sudah user friendly sekali, jadi mudah sekali digunakan. Jadi di program itu juga ada tutorialnya. Oh begitu. Silakan Bapak dan Ibu coba. Nanti ada kesulitan di sana sudah ada kontak person kami. Silakan hubungi kami. Nanti kami bantu cara penggunaannya. Mungkin itu yang Oke. bisa saya tambahkan, Mbak. Sudah cukup? Mungkin dari rekan-rekan pengunjung di sini ada yang ingin ditanyakan lagi kepada teman-teman yang sekarang sudah menyajikan alternatif untuk UMKM yang ada di Jawa Timur ini. Oke, baiklah. Satu pesan terakhir Bapak, mungkin untuk UMKM di Jawa Timur. Boleh Bapak Agus, boleh Bapak Made, boleh, silakan. Pesan saya hanya satu, dan untuk menghadapi MEA 2015 ini, Desember 2015, intinya UMKM tidak bisa mundur lagi, harus maju ke depan. Oh. Kan gitu. Jadi 4 surut langkah. Jadi harus maju terus, karena apapun yang terjadi MEA itu sudah terbuka begitu saja, sehingga UMKM mau ke Thailand, ke Filipina atau ke Malaysia semua bebas. Dan saya lihat 2 bulan yang lalu saya dari Thailand, itu UMKM di sana sangat siap menghadapi MEA. Ya. Kan gitu. UMKM di Thailand sangat siap menghadapi MEA. Nah, ini saya mohon ada pameran ini, mudah-mudahan UMKM di Indonesia juga siap menghadapi MEA. Kan gitu. Oke, Terima kasih. sangat luar biasa sekali. Mungkin Pak Made ada tambahan sedikit?
Ya, cuman harapan saya dengan adanya UMKM saat ini, seperti diceritakan tadi kan laporan keuangannya kadang-kadang acak-acakan karena keterbatasan SDM. Mungkin dengan solusi dengan menggunakan SIA UMKM yang kita punya itu menjadi trigger, membuat laporan keuangan itu tidak sulit, tetapi bisa konsisten. Itu karena menunya atau proses bisnis yang dibuat di SIA UMKM itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu saran saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kami sangat berharap lagi Bapak ini lebih bisa memberikan informasi kepada UMKM yang tentunya ada di Jawa Timur ini. Terima kasih Bapak. Oke, baiklah. Dan tentunya rangkaian acara di Expo Koperasi dan juga UMKM 2015 tidak berhenti di sini.